Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif, hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Sebelum memulai pelajaran, silahkan Mas Ananta untuk memimpin doa. Teman-teman, memulai pelajaran kita berdoa. Tetap jaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan, apalagi pakai masker, jaga cara menghindari kerumunan dan menjaga mobilitas. Anak-anak tetap di rumah saja selama pandemi karena ini sedang PPKM, sedang tidak boleh bepergian jauh-jauh. Tetap di rumah, kita jaga kesehatan bersama supaya pandemi segera berakhir. Sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru akan share screen dulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal? Hafal. Kalau yang sudah lupa lagu Pancasila, Garuda di layar ada. Layarnya Bu Guru terlihat? Lihat. Yo. Belum? Yang belum nanti tunggu sebentar, mungkin sinyalnya belum sampai. Sudah terlihat? Sudah. Yuk kita nyanyikan Garuda Pancasila bersama. 1, 2, 3. Garuda untukmu Pancasila dasar bernegara rakyat makmur ayo maju Oke, sekarang kita tepuk PPK. Caranya silahkan diangkut dulu mic-nya. Ya, Bu Guru contohkan dulu, tepuk PPK, tepuk 3 kali. Kalau Bu Guru bilang tepuk PPK, tuh 2 religius, tuh 2 nasionalis, tuh 2 mandiri, tuh 2 seperti cangkul, gotong royong, tuh 2 integritas. Tepuk PPK. Religius, hormat, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bisa? Bisa. Oke deh, ulangi sekali lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bisa? Oke, sekarang kita
Coba tebak gambar seperti kemarin kita sudah pernah menebak gambar. Tapi kemarin kita ada yang ingat kita tebak gambar apa? Doraemon. Doraemon. Hari ini kita gambarnya beda. Apa musiknya terdengar tidak? Terdengar musiknya? Belum terdengar. Belum. Sudah terdengar belum? Belum. Coba suaranya masuk tidak? Terdengar? Masuk. Temukan perbedaan pada gambar berikut. Gambar yang pertama. Nah, apa yang beda? Bom itu yang di bawah. Ya, Burung itu di bawah. burung apa burung? Ya, sebentar. Betul. Jumlahnya beda kurang satu. Sekarang gambar yang kedua. Apa yang beda? Tangan apa jari? Jari. Yang kanan. Sekarang gambar yang ketiga. Apa yang beda? Awan. Yang beda? Awan. Betul tidak? Betul, awannya yang beda. Sekarang gambar keempat. Apa yang beda? Pisangnya, Bu. Pisang? Pisangnya, Bu. Oh iya, ujung pisangnya yang satu ujung pisang lihat ya, pintar. Gambar yang kelima, apa yang beda? Yang gantinya ya, pintar. Teliti semuanya berarti. Betul, ujung kayunya ada rantingnya. Sekarang gambar yang keenam. Apa yang beda? Awan. Awan apa yang beda? Awan. Awan? Nggak tahu, Bu. Oh, kayu bawah awannya yang beda. Satu tidak tertebak. Coba ini tertebak tidak? Apa yang beda? Sudah ketemu belum? Apa yang beda? Tidak ketemu lagi. Dua. Ibu. Nah, hurufnya ternyata beda. Satu lagi. Apa yang beda dari gambar itu? Matanya. Atau bulan. Oh iya, pintar. Yang satu tidak terlalu bulan. Kita lanjut, tadi sudah pelajaran. Kita lanjut ke materi ya. Karena anak-anak tadi sudah pintar, sudah teliti. Sebentar, sedang ular-ular.
Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Ini kita belajar tumbuhan sahabatku. Tadi kita sudah tepuk PPK, sudah menyanyikan lagu wajib, sudah ice breaking. Nanti ini link absennya guru kirim ke WA grup ya. Kalian nanti bisa absen untuk pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati video pada tayangan Google Meet, nanti anak-anak bisa menemukan ide pokok dengan bantuan diagram lingkaran. Kemarin kita juga sudah belajar tentang ide pokok. Hari ini kita juga akan belajar tentang ide pokok. Yang kedua, silahkan mic-nya di-unmute dulu supaya tidak masuk ada suara motor masuk juga. Yang kedua, mic-nya dimatikan dulu. Setelah mengamati video pada tayangan Google Meet, anak-anak nanti bisa menentukan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang ketiga, melalui penjelasan materi berbasis proyek, anak-anak bisa menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. Yang keempat, melalui tanya jawab antar teman sejawat, anak-anak bisa mengatasi masalah cara menemukan ide pokok dengan percaya diri. Yang kelima, setelah nanti pelajaran, anak-anak bisa menyelesaikan LKPD, itu seperti LKS, lembar kerja peserta didik. Nanti Bu Guru share linknya, anak-anak bisa mengerjakan. Melalui kegiatan belajar mandiri, peserta didik dapat menunjukkan perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan dengan benar. Yang ketujuh, setelah menyelesaikan pelajaran, anak-anak dapat mendesain teks sederhana tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan baik. Coba, ini kemarin kita sudah belajar tentang bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kalau bunga sempurna, dia punya dua kelamin, kelamin jantan dan kelamin betina. Kelamin jantan itu berarti bunganya memiliki apa? Memiliki benang sari. Memiliki benang sari. Kalau kelamin betina berarti bunganya memiliki putih. Bunga yang punya benang sari dan putik dinamakan bunga sempurna. sempurna. Betul. Jika bunga itu punya benang sari, mempunyai putik, dia bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif apa vegetatif? Generatif. Generatif. Karena perkembangbiakan generatif harus dilakukan oleh sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Terus, bagaimana jika bunga itu hanya punya satu kelamin, hanya punya benang sari atau hanya punya putik? Itu dinamakan bunga Tidak sempurna. tidak sempurna. Pintar. Itu bunga tidak sempurna. Makanya dia tidak bisa melakukan generatif, perkembangbiakan generatif menggunakan perkembangbiakan apa ini? Vegetatif, betul. Menggunakan perkembangbiakan vegetatif. Contohnya ada di bunga ini. Ini bunga apa, ada yang tahu? Ada yang pernah makan? Ada yang ibunya pernah masak bunga? Bunga pepaya. Bunga pepaya itu dinamakan bunga tidak sempurna. Makanya
Bunga pepaya, tumbuhan pepaya menggunakan perkembangbiakan vegetatif. Ya, bukan generatif. Sekarang simak video pembelajaran berikut. Kita akan belajar pengertian dari perkembangbiakan vegetatif. Anak-anak sudah siap alat tulisnya? Sudah. Nah, kalau ada yang penting, nanti bisa dicatat sambil dipegang alat tulis dan bukunya. Nanti Bu Guru cek coba sudah menulis betul apa belum. Sudah terlihat layarnya Bu Guru? Sudah. Sudah. Coba musiknya. Terdengar musiknya? Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Oke. Semoga semua dalam keadaan yang Tulis sehat ya yang dan penting. bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Yuk, alat tulisnya Perkembangbiakan ditulis. tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan. Sudah selesai? Belum. Ya, ditulis dulu. Belum. Ya. Satu induk. Dapat Oke, Bu Guru tunggu. nanti harus ikut pelajaran Mbak. Mama aja sabarannya. Mic-nya di unmute itu punya siapa itu? Sudah Bu. Sudah? Kita lanjut. Belum. Oke, sebentar lagi. Sudah Bu. Sudah? Lanjut ya. Sudah. Oke. Kok lama banget? Kan tadi Bu Guru udah bilang disiapkan dari awal alat tulisnya. Nanti tidak terlalu lama. Sudah? Oke, lanjut ya. Ya. Tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif. Oke, perkembangbiakan vegetatif ada dua macam. Satu, vegetatif alami. Yang kedua, vegetatif buatan. Sudah? Sudah, kita lanjut. Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan. Yang pertama, vegetatif alami. Tidak melibatkan campur tangan manusia. Sudah? Belum.
Kemarin ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita lanjut. Bahkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan Yang A, ditulis yang A. Tadi kan 1 vegetatif alami, sekarang A, spora. Nanti biar kalian tidak bingung. Vegetatif yang pertama itu spora, tulisnya A. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Berarti tumbuhan ini dia tidak punya biji, melainkan menggunakan spora. Ini yang A dulu. Sudah? Belum. Ah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Yang sudah ditulis contoh, Sudah, Bu. contoh titik 2. Mic-nya dimatikan, itu mic-nya siapa? Ayo yang sedang tidak mau bicara, mic-nya dimatikan dulu. Nanti kalau mau bicara dinyalakan lagi boleh. Sudah, Bu. Sudah? Kita lanjut contoh titik 2. Aduh, punya siapa itu? Kalau yang sedang belajar bersama, tolong jangan terlalu dekat HP-nya, nanti tidak nging seperti itu bunyinya. Ya, yang sedang belajar bersama, HP-nya rada jauhan. Dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporangium. Nah, contoh lumut dan pakis ini, pernah lihat tumbuhan pakis? Pernah. Nah, biasanya kan dibuat untuk bermain ya, pakai henna ditempel ke tangan kayak henna ya. Ini yang ditempelkan di tangan itu, ini namanya sporangium ini. Ini yang nantinya kalau jatuh ke tanah, dia akan menjadi tumbuhan pakis yang baru. Paham? Paham. Paham. Kita lanjut ke vegetatif yang kedua, berarti B. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas. Tunas adalah B, tumbuhan tunas. muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Nah, ini yang B. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Jadi ada tumbuhan kecil yang tumbuh di sebelah tumbuhan yang besar. Ada yang tahu apa? Contohnya? Pisang.
Pisang, pinter. Pisang. Pisang di tumbuhan induk pisang di sebelahnya pasti ada tumbuhan pisang kecil baru. Itu namanya tunas. Selain pohon pisang, tumbuhan apa yang punya tunas? Jambu. Jambu. Yang apa yo? Yang punya Jambu. Hah? Kelapa. Jambu? Kelapa? Ora. Yang biasanya buat ini loh, yang biasanya buat bikin Salak. tangga. Tebu. Pohon bambu. Jeruk. Bambu. Ya, pisang dan bambu. Itu suaranya siapa? Dimatikan mic-nya. Jambu. Ada yang rumahnya deket jalan ya? Bravo. Suara motornya terdengar banget. Ada. Sudah ditulis contohnya? Contoh. Tadi apa tumbuhan yang menggunakan tunas? Pisang. Pisang dan bambu. Betul. Pisang dan bambu. Sudah, kita lanjut ke yang C. Sudah. Ya, kita lanjut ke yang Pasti C. kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Biasanya ada yang suka masak yang tunas baru ini. Bung, pernah dengar? Pernah. Ya, biasanya pada bilangnya rebung, yang kuning ya. Nah, itu tunas pohon bambu. Kering. Ya, Perkembangan vegetatif dengan umbi ini ada yang C. 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Ini yang C, Umbi umbi batang. adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti Nah, ini yang C. Umbi batang adalah batang yang menggembung, gendut, dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Berarti kira-kira tumbuhan apa yang hasilnya itu ada di dalam tanah? Biasanya kita harus cabut tanamannya dulu, baru kita Puding. bahasa Indonesianya apa? Puding. Singkong. Singkong. Apalagi Kacang. kacang, kentang. Semangka. Ubi. Apa semangat di bawah di dalam tanah? Ubi tanah. Ubi tanah. Coba Wortel. betul tidak yang betul? Wortel. Coba kita lihat. Yang termasuk sudah belum? Belum. Oh ya, tunggu. Ya. Udah, Bu. Oke, tunggu temannya dulu. Udah. Dah. Udah, Bu. Belum. Udah, Bu. Udah. Belum. sudah. Sudah, kita lanjut contohnya umbi batang. Coba apa? Tadi ada yang menyebutkan kentang, singkong, wortel, ubi Itu sering memakannya. tanah. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Nah, Ini contohnya kentang dan bengkoang. Ditulis contoh kentang dan bengkoang.
Ada yang pernah panen kentang dan bengkoang? Ada. Pernah ya. Harus ditarik dulu tumbuhannya baru kita bisa dapat kentang dan bengkoangnya. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Lanjut. Berarti ini sudah sampai apa? Yang C. Berarti kita sekarang ke D. Tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi Yang D, lapis umbi adalah lapis. lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Umbi lapis. Tadi umbi batang, sekarang umbi lapis. Mic-nya dimatikan kalau yang sedang tidak mau bicara dulu. Kalau umbi lapis ini buahnya, hasilnya berlapis-lapis, biasanya untuk dipakai dimasak untuk ibu. Ada yang tahu? Ini buku ayat kosong tak? Ini akibat buku. Hah? Itu siapa? Mic-nya dimatikan, Mas. Ini lagi direkam loh. Ayo, mic-nya dimatikan dulu. Suaranya ibunya, suaranya bapaknya, suara adiknya masuk semua nanti. Kalau enggak dimatikan. Ada yang tahu contoh umbi lapis? Udah, Bu. Ya, ada yang tahu contohnya umbi lapis? Ini bentuknya biasanya bulat, terus berlapis-lapis, biasanya dipakai masak untuk ibu, termasuk bumbu dapur. Ada yang tahu? Bawang. Bawang kan banyak. Bawang apa? Yang berlapis-lapis bawang apa? Bawang bombay, pintar. Bawang apa lagi? Merah. Bawang merah. Kalau bawang putih berlapis-lapis tidak? Tidak. Berarti bawang putih. Namun bawang putih juga termasuk umbi lapis karena ini juga ada di tumbuhnya di dalam tanah. Ini sudah selesai? Ya, sudah. Ditulis contohnya. Kalian masih ingat contohnya? Contoh. Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembur, namun tidak berluas-luas, berisi cadangan makanan. Contohnya, Tadi belum ya, sebentar. luas, berisi cadangan makanan. Dimatikan mic-nya, Mas. Ayo, udah pintar, udah biasa pakai Google Meet. Kalau sedang tidak mau bicara, mic-nya dimatikan dulu. Udah, Bu. Sudah? Belum. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah ditulis contoh. Sudah, Ada yang tahu contoh umbi akar? Ada yang tahu contohnya umbi akar? Berarti akarnya itu malah yang kita pakai. Bisa kita makan. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya oranye.
Apa? Ada yang pink apa enggak, Bu? Pink itu apa? Singkong, betul. Putih singkong. Umbi tanah, betul. Muntul ya, kan ada yang ungu, ada yang Ubi jalar. kuning, Ubi jalar. Merah. jalar. Terus yang bagus untuk mata. Ya. Sudah ditulis belum? Yang HP-nya dekat. Contohnya lobak Nah, dan wortel. contoh. Ini adalah tanaman lobak. Contoh. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar Ini yang tinggal. F sekarang. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berluas-luas. Rizom atau rizoma, biasanya tulisannya rizoma, adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Ini biasanya dipakai untuk bumbu dapur. Ada yang pedas, ada yang kalau dimasak dipakai tangan nanti tangannya ikutan kuning. Kunyit. Kalau yang ada yang buat pedas, buat minuman, apa? Hah? Kunir. Kunyit sama jahe. Ya betul, jahe. Ada yang berruas-ruas ininya, bentuknya kencur, betul. Ada yang berruas-ruas, gede, kalau dipotong ininya dalamnya putih. Namanya apa? Kuas. Apa? Lengkuas. Lengkuas, kan badannya berruas-ruas ya. Ada ruas-ruasnya kalau dilihat. Jahe, lengkuas, kunyit itu bentuknya sama, tapi kegunaannya berbeda, warnanya berbeda. Sudah ditulis contohnya? Sudah. Ya, contohnya ditulis sekalian. Ini berarti sudah lanjut. Lanjut. Oke. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berruas-ruas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit. Nah, ini ada ruas-ruasnya, seperti jari kita nih ada ruas-ruasnya. Ini kalau mau ditanam tinggal dipotong, dimasukkan ke tanah, sudah jadi. Sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan. Sekarang nomor 2 ditulis 2 vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang melibatkan campur tangan manusia. Tadi kalau vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia, tapi kalau vegetatif buatan perkembangbiakan yang melibatkan campur tangan manusia. Ini yang kedua. Sudah? Sudah. Kalau sudah tulis bawahnya A. Mic-nya dimatikan, yang belum dimatikan. Oke, Bu. Ya, pintar. Terima Sudah, kasih. Ya, yang A ya. Yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah Yang A, cangkok, cangkok. yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Yang pertama yang A, cangkok.
mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Kelas 6 dulu, ujian praktek IPA-nya kita cangkok tanaman bareng-bareng. Ada yang cangkok tanaman mangga, jambu, ada yang sudah dimasukkan ke SD. Kalau mencangkok tanaman, batangnya berarti harusnya yang berkayu, bukan batang yang berair. Kan ada batang yang berkayu, ada batang yang bukan berkayu. Dilapis dengan kulit kelapa ya, Bu? Iya, betul. Sudah pernah lihat ya, Mas? Udah. Ya, tanaman cangkok sudah pernah lihat. Berarti tidak bisa pakai harusnya. Tanamannya itu yang berkayu, nanti yang paling luar, lapisan yang paling luar diambil. Diceti. Ya, diceti, dibuka. Tapi jangan sampai lapisan yang dalam yang berwarna putih halus itu jangan sampai hilang. Kalau itu hilang, walaupun cangkoknya lama, dia tidak tumbuh. Itu bakal tumbuhnya di situ karena dari akar yang mencari mineral, makanan, air ke atas ke daun itu lewat situ. Kalau itunya hilang ya enggak tumbuh. Itu harus tetap ada yang biasanya kalau kita buka tanaman berkayu, kulitnya kita buka itu ada semacam lendir putih yang enggak lendir banget, putih halus. Itu jangan sampai itunya ikut kekerok, ikut hilang, itu jangan sampai. Biasanya tanaman rambutan, jambu tuh sering buat dicangkok. Duren, ya. Ada yang sedang mencangkok di rumah? Enggak. Oh, enggak ada. Pernah lihat ya? Pernah. Lanjut, sudah selesai? Udah. Nah, Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel. contoh tanamannya. Alat tulisnya jangan sampai dilepas, dipegang dulu di tangan. Nanti biar cepat menulisnya. Sudah contohnya? Belum. Ada apel, Udah, Bu. Udah. ada nangka. Sudah, Bu. Ini mangga ya, G-nya kurang Udah, satu. Bu. Yang B berarti sekarang. Tadi A cangkok, sekarang yang B. Mangga dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Kalau tadi tanamannya dibuka kulitnya, sekarang kalau stek tinggal dipotong tanamannya, terus ditancapkan ke tanah, dia akan tumbuh lagi menjadi tanaman baru. Kira-kira pernah lihat tidak ada tanaman yang hanya dipotong terus ditancapkan ke tanah lagi jadi tumbuhan baru? Ada. Apa? Tanaman apa? Apa sih? Singkong. Singkong. Pintar. Singkong. Singkong kan tidak harus dirawat dengan susah ya. Kalau mau menanamnya kembali hanya tinggal dipotong, tancapkan ke tanah, jadi tanaman baru. Tebu. Apa lagi? Tebu. Tebu, ya, tebu juga. Pintar. Bunga apa yang bisa? Bunga apa sih? Bunga mawar. Betul. Bunga mawar juga bisa hanya ditancapkan jadi. Ada yang bawa bunga mawar? Enggak. Aku bawa. Aku enggak, Bu. Enggak.